Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Kepala LPMP Jawa Timur, Bapak Dr. Rizky SPD MPD, yang kami hormati narasumber dari unsur PTP LPMP Jawa Timur, Bapak Rahadia Wiyos Hastono Eskom, dan Ibu Yeriske Gita Sari Listianto MSI, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta daring yang perkenalkan, nama saya Maya, saya staf dari Seksi Sistem Informasi yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini, dan juga ada Ibu Heri selaku host kegiatan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini via Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Dan susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah sambutan oleh Kepala LPMP Jawa Timur, yang ketiga adalah acara utama yaitu materi oleh narasumber, dan setelah itu kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan diskusi atau tanya jawab, dan sebelum ke acara penutup nanti akan ada acara testimoni dari peserta setelah mengikuti kegiatan ini. Dan perlu kami informasikan juga bahwa peserta kegiatan BIMTEK pengembangan media pembelajaran digital bagi guru SMP Angkatan 3 ini berasal dari Kabupaten Ngawi, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pacitan. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara ini akan dilaksanakan hingga pukul 13 siang. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien sehingga kita bisa memanfaatkan hasil yang optimal dari kegiatan ini. Dan untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan pengarahan oleh Kepala LPMP Jawa Timur yang sekaligus berkenan untuk membuka kegiatan secara resmi. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Dr. Rizky SPD MPD, kami persilahkan. Monggo Pak Rizky. Ya, terima kasih Mbak Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber kegiatan, Pak Rahadi maupun Bu Yeriske. Yang saya hormati pula host dan moderator, serta Bapak Ibu guru SMP yang menjadi peserta kegiatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, taufik dan hidayah sehingga pagi hari ini kita semua dalam kondisi yang sangat baik dan mudah-mudahan selamanya terbebas dari gangguan penyakit terutama yang saat ini sedang berlangsung yaitu pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Pendidikan saat ini memang banyak sekali paradigma baru yang dikejar oleh kementerian kita, berhubung menteri kita adalah sekarang menteri yang masih muda, mempunyai latar belakang teknologi informasi yang cukup, sehingga juga beliau juga berhasil di bidang bisnis online, yaitu yang memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat cocok membekali Bapak Ibu guru sekalian
yang nantinya juga akan ditularkan langsung kepada siswa-siswa yang ada di sekolah. Karena tekanan dari Merdeka Belajar, Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan oleh Mas Menteri, tidak perlu ujian nasional, tetapi bagaimana kita mengupayakan peningkatan literasi digital, kemudian literasi numerasi, yaitu keterampilan di bidang IT, juga termasuk keterampilan di bidang matematika, sehingga logika dari siswa-siswa kita juga akan mengalami peningkatan. Sehingga diharapkan akan mempunyai life skill yang bagus ketika siswa-siswa itu nanti terjun langsung di masyarakat, karena sudah mempunyai life skill yang memadai yang diperoleh dari bangku sekolah. Bapak Ibu sekalian, tidak luput dari keinginan Mas Menteri ini berarti rancangan pembelajarannya pun bagi yang memenuhi syarat itu sudah harus dikaitkan dengan teknologi digital. Oleh karena itu ini menjadi latar belakang dari kegiatan ini. Tentunya Bapak Ibu sekalian, teknologi digital ini syaratnya juga harus terpenuhi, yaitu harus mudah dibuat, dapat dilaksanakan oleh setiap guru. Percuma nanti teknologi digitalnya, apalagi ini adalah umum, percuma saja nanti ketika tidak bisa dibuat sendiri oleh Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, saya berpesan kepada Pak Rahadi dan Bu Iriske, nanti ketika menyampaikan bagaimana mengembangkan teknologi digital ini, lakukanlah seperti pembelajaran sosial, yaitu dengan cara dimodelkan, Bapak Ibu sekalian. Ini menurut menurut teori konstruktivis yang digagas oleh Vygotsky, yaitu pembelajaran sosial. Siswa itu akan berinteraksi dengan orang dewasa, dalam hal ini adalah gurunya, untuk belajar. Karena apa? Karena siswa ini sudah mempunyai benak bahwa seorang guru itu pasti lebih hebat dari saya. Nah, oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh guru, itu nanti akan menjadi panutan oleh siswa-siswanya, sehingga ketika guru itu menjadi panutan, maka siswa itu akan yakin belajar dengan guru itu. Kemudian dilakukan juga tahap demi tahap. Misalkan ini kalau ketika kita mengembangkan katakanlah yang medianya berupa Zoom meeting, lah cara membuat akunnya seperti apa, harus berlangganan dituntun. Ketika kegiatan ini dituntun, Bapak Ibu sekalian, nanti tentunya para peserta ini nanti akan mengalami kemudahan. Nah, tinggal sekarang sesuai teori belajar langsung atau direct instruction itu, ketika sudah bisa meniru persis siapa yang dilakukan oleh sang guru, karena dianggap lebih hebat, maka berilah kesempatan kepada siswa-siswanya atau kepada peserta ini untuk bisa mengembangkan dari apa yang diterimanya, bisa memperoleh dari karena kecerdasan dari seorang guru, bisa dari karena pengalaman yang banyak yang diperoleh, bisa juga dari mungkin membaca literasi atau melihat YouTube channel dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, tentunya tidak cukup apa yang disampaikan oleh narasumber nanti, Bapak Ibu guru. Setelah Bapak Ibu guru sekalian memperoleh keterampilan membuat media digital, maka hendaklah Bapak Ibu sekalian bereksplorasi sehingga memperoleh kegiatan yang kreatif, yang mengkreatifkan dari teknologi digital ini yang lebih baik lagi. Yang nantinya juga akan bisa dipakai untuk banyak hal, Bapak Ibu sekalian, dipakai untuk karya tulis ilmiah juga bisa, dipakai untuk CPT-nya juga bisa, kan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada lomba-lomba bisa dilombakan, dan lomba merancang media pembelajaran digital kreatif misalkan. Di pusat itu selalu ada lomba-lomba semacam itu, yaitu pusat prestasi nasional, itu ada di Kemendikbud, Bapak Ibu sekalian. Ini bisa
karya-karya Bapak Ibu sekalian bisa diikutkan di lomba-lomba kreatif itu. Kenapa kok butuh media pembelajaran Bapak Ibu sekalian? Itu di samping nanti kompetensi literasi digital Bapak Ibu sekalian itu akan bagus. Yang kedua adalah dapat mempermudah siswa nanti untuk memahami pembelajaran. Tentunya sesuai dengan sesuai dengan perkembangan proksimalnya Bapak Ibu sekalian. Itu kalau menurut Vygotsky itu zone of proximal development. Tentunya dengan itu. Kalau di anak TK itu medianya sederhana. Misalkan diminta untuk menghitung penjumlahan. 1 apel ditambah 1 apel itu ditunjukkan barangnya. Apel, ini apel 1, apel 2, yang kedua jumlah apelnya ada berapa. Nah, itu salah satu di antara media yang masih klasik Bapak Ibu sekalian. Tentunya nanti Bapak Ibu sekalian ketika nanti menggunakan media digital ini sesuaikan dengan zona perkembangan dari siswa. Sesuai dengan zona perkembangan terdekat mereka. Kalau misalkan di kota-kota Bapak Ibu sekalian, teknologi digital sudah begitu maju, ketika Bapak Ibu sekalian memberikan media pembelajaran digital yang mereka sendiri juga sudah terbiasa menggunakan, akhirnya tidak menjadi terlalu menarik. Nah, oleh karena itu sesuaikan dengan zona perkembangan terdekatnya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian nanti menyusun media pembelajaran digital yang kreatif, maka kualitas pembelajaran akan semakin bagus. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika kualitas pembelajaran bagus, maka prestasi belajar siswa yang dikehendaki oleh Mas Menteri mulai dari penguatan pendidikan karakternya, kemudian yang sesuai pesan beliau ada 6 pesan itu, jangan biarkan siswa itu hanya mendengar. Nah, jangan biarkan siswa itu hanya mendengar. Berikanlah kesempatan siswa atau bentuklah sekolah kelas itu menjadi kelas yang berdiskusi. Sehingga harapannya adalah pesan yang kedua Bapak Ibu sekalian. Ketika kelas itu berdiskusi, otomatis pesan yang kedua yaitu berilah kesempatan siswa untuk mengajar. Ketika diskusinya itu dapat dijalankan dengan baik oleh siswa, kemudian menghasilkan kesepakatan diskusi berdasarkan literatur yang mereka baca dan pengalaman dari literasinya masing-masing, maka nanti siswa yang sudah berhasil memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru, maka dia akan mempresentasikan hasil diskusinya kepada siswa yang lain. Nah, ketika mempresentasikan itu berarti sudah masuk kepada pesan kedua Pak Menteri, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajar. Sementara siswa yang lain nanti juga akan menanggapi, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika sudah kelas dibiasakan seperti itu, tentunya pendidikan karakternya juga akan meningkat. Kemudian juga siswa tidak akan menjadi minder. Karena sudah terbiasa berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan itu adalah apapun pendapat yang dilaksanakan oleh siswa, entah itu sangat bagus sekali atau biasa-biasa, bahkan tidak tepat, berilah penghargaan atas upaya mereka dalam rangka menyampaikan gagasan dan ide. Itu karena menjadi motivasi bagi siswa. Nah, misalkan mereka menjawab 1 tambah 1 sama dengan 3 misalkan. Oh, ini sedikit lagi benar. Ini tinggal belajar lagi sedikit sehingga nanti kalian itu akan akan memperoleh keterampilan menghitung yang bagus. Artinya motivasi itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pesan Mas Menteri juga sama Bapak Ibu, karena ini memang keterbatasan anggaran dari LPMP itu tidak mungkin semua guru itu yang ada di Jawa Timur nanti akan peroleh kesempatan untuk mengikuti bimbingan teknis ini. Oleh karena itu, pesan saya adalah ketika Bapak Ibu sekalian nanti mengikuti kegiatan ini dari awal, memperoleh permasalahan, silahkan ditanya sampai dengan Bapak Ibu sekalian itu memahami secara utuh konteks pengembangan pembelajaran digital ini. Karena memang ini keterampilan.
Dan jangan lupa ketika nanti Bapak Ibu sekalian kembali ke sekolah masing-masing, ke satuan pendidikan masing-masing, kalau memang ini dianggap sebagai inovasi dan bermanfaat, harapan kami adalah Bapak Ibu sekalian, silahkan dilakukan diseminasi, tularkan kepada rekan sejawat yang ada di sekolah masing-masing atau di satuan pendidikan masing-masing. Mungkin saja Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian menyampaikan ini apa yang diperoleh hari ini, keterampilan yang diperoleh hari ini secara menyeluruh sudah memahami, kemudian Bapak Ibu sekalian menularkan kepada rekan sejawat yang ada di sekolah itu, mungkin hasilnya akan lebih efektif. Mungkin hasilnya akan lebih efektif daripada guru tersebut mengikuti dengan misalkan dengan LPMP. Karena menurut menurut Vygotsky lagi ini, yaitu tentang pemagangan kognitif, yaitu proses di mana seseorang itu tahap demi tahap mencapai kesepakatannya ketika berinteraksi dengan teman sebaya. Batas-batas dari kesungkanan, batas-batas keminderan itu akan semuanya hilang, Bapak Ibu sekalian. Karena merasa temannya sendiri. Oleh karena itu, saya yakin Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian itu nanti memperoleh keterampilan pengembangan bahan media pembelajaran digital ini di sini, kemudian segera menularkan kepada teman sebaya yang ada di sekolah, itu nanti akan lebih efektif kan, lebih maksimal hasilnya. Memang sesuai dengan penelitian seperti itu. Dan itu sesuai dengan pesan dari Mas Menteri juga, yaitu memberilah bantuan kepada guru-guru kita atau teman sejawat guru itu yang mengalami kesulitan di dalam mengembangkan bahan ajar, di dalam mengembangkan teknologi, di dalam rangka menguasai literasi. Nah, ini salah satu literasi yang disampaikan oleh Mas Adi sama Mbak Yeriske ini, tentunya memang harapan kami ini untuk bisa diketuk tularkan kepada minimal di satuan pendidikan masing-masing. Kalau bisa di MGMP Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian tetap sehat, kondisinya selamat, kemudian juga dapat menguasai keterampilan pengembangan media pembelajaran digital ini dengan maksimal, sehingga bisa dibawa kepada atau ditularkan kepada rekan sejawat yang ada di sekolah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan atas izin Bapak Ibu sekalian, maka bimbingan teknis pengembangan media pembelajaran digital pada hari Kamis tanggal berapa ini? Tanggal 27 Agustus 2020, dengan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rizky yang telah memberikan arahan dan sambutan kepada kita semua terkait tujuan dari diadakannya kegiatan BIMTEK pada hari ini, di mana memang guru dapat meningkatkan motivasi siswa untuk dapat terlibat aktif dalam pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran. Di mana media pembelajaran ini merupakan sarana bagi guru untuk menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Baiklah, untuk acara selanjutnya, sesi materi oleh narasumber akan disampaikan oleh Bapak Rahadia Wiyos Hastono Eskom, dipersilahkan. Monggo, Pak Rahadia. Ya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala LPMP Jawa Timur, Bapak Dr. Rizky MPD, yang saya hormati Ibu Maya selaku moderator, Ibu Heri, Bapak Ibu, teman-teman panitia LPMP Jawa Timur, yang saya hormati serta yang sangat saya muliakan, Bapak Ibu guru, peserta bimbingan teknis pengembangan media digital.
Syukur alhamdulillah Bapak Ibu kita dapat bertemu pada hari ini meskipun dengan Zoom meeting seperti ini, tapi yang dapat kita syukuri adalah kita sampai detik ini masih terhindar dari dampak buruk COVID-19 Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, pada hari ini Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan dengan judul Bimbingan Teknis Pengembangan Media Digital Bapak Ibu. Kebetulan materi yang saya tampilkan ini nanti adalah tentang tata kelola pembelajaran daring. Sebetulnya inti dari kegiatan atau materi saya adalah untuk mempresentasikan sebuah media digital yang telah kami bikin di LPMP Jawa Timur dengan nama lentera.academy Bapak Ibu. Jadi ini openingnya saja Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu terkoneksi dengan laptop, silakan menuju ke alamat URL lentera.academy. Bapak Ibu enter. Ini adalah sebuah aplikasi berbasis hypermedia yang jika Bapak Ibu bisa menaruh konten pembelajaran di sini akan menjadi sebuah learning management system Bapak Ibu. Sampai detik ini kami juga mohon maaf bahwa memang Lentera Academy ini masih dalam versi beta, masih kita kembangkan, dan melalui bimbingan teknis ini Bapak Ibu kami mengharapkan adanya komunikasi bagi kita semua untuk berkolaborasi dan saling memberi saran dan masukan untuk agar Lentera Academy ini dapat diaplikasikan di sekolah sebagai media alternatif pembelajaran Bapak Ibu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adi Bapak Ibu. Saya adalah pengembang teknologi pembelajaran di LPMP Jawa Timur. Mungkin Bapak Ibu masih belum begitu tahu apa itu pengembang teknologi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, pengembang teknologi pembelajaran itu melalui Permenpan RB nomor 2 tahun 2009 kalau nggak salah, itu dan direvisi melalui Permenpan RB nomor 28 tahun 2017 itu, pengembang teknologi pembelajaran adalah merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan analisis, desain, pengajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk melakukan pengembangan teknologi pembelajaran Bapak Ibu. Jadi PTP hadir diharapkan untuk memberikan solusi permasalahan pembelajaran baik di pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Nah, dalam menjalankan tugasnya tentunya kami dituntut untuk melakukan inovasi di bidang teknologi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, sebagai ilustrasi, dokter ketika melakukan aktivitas merawat pasien atau operasi, itu pasti tidak sendirian Bapak Ibu. Pasti dibantu oleh tenaga atau fungsional yang lain, seperti perawat, anestesi, atau bahkan petugas yang menyiapkan peralatan untuk operasi. Nah, sama Bapak Ibu, guru idealnya dalam melakukan pembelajaran itu ditemani oleh seorang pengembang teknologi pembelajaran. Baik itu guru, widyaiswara, dosen, harusnya idealnya itu ditemani oleh seorang pengembang teknologi pembelajaran, sehingga yang seperti kita tahu sendiri Bapak Ibu, bahwa guru selama ini tugasnya juga secara administratif itu sudah cukup berat, sehingga kebanyakan Bapak Ibu guru lupa untuk melakukan inovasi atau pembelajaran secara inovatif Bapak Ibu. Jadi harapan kami
PTP itu bisa membantu baik itu guru, widya iswara, dosen dalam membuat sebuah pembelajaran yang inovatif, Bapak Ibu. Dengan kaidah-kaidah yang awam kami lakukan di PTP adalah dengan metode ADDA, Bapak Ibu. Nah, untuk itu dalam pandemi ini kami sudah melakukan analisis kebutuhan terkait pembelajaran selama pandemi ini dan mencoba merancang dan memproduksi sebuah aplikasi yang kami beri nama Lentera itu tadi, Bapak Ibu. Itu pembukaannya, Bapak Ibu. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari PowerPoint yang saya tampilkan ini adalah Bapak Ibu dapat memahami tata kelola pembelajaran daring, memahami pola pembelajaran sinkronus dan asinkronus, memahami pemanfaatan learning management system atau hypermedia atau Lentera yang nanti kami informasikan. Adapun cakupan materi dalam PowerPoint ini adalah pengertian pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring, sumber belajar daring, model pembelajaran daring dari sudut waktu, serta alternatif media pembelajaran yang kami beri nama lentera.academy. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, latar belakang kami melakukan analisis itu dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19, Bapak Ibu. Dengan adanya pandemi COVID-19 itu ternyata membuka mata kita semua, Bapak Ibu. Bagi guru, guru akhirnya mengetahui bahwa pembelajaran itu tidak hanya tatap muka, Bapak Ibu. Ternyata ada pembelajaran lain yang memanfaatkan teknologi yang kita paksa kita lakukan selama pandemi ini. Bagi orang tua, ternyata dengan adanya pandemi ini membelajarkan orang tua bahwa membelajarkan anak itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang butuh keahlian, sesuatu yang butuh pemahaman yang komprehensif terkait materi, dan itu hanya dimiliki oleh seorang pendidik atau guru. Nah, akhirnya Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan adanya pandemi ini meluncurkan pedoman pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat bencana yang diimplementasikan mulai Maret sampai pertengahan Juni, kalau saya tidak salah ingat. Nah, melalui surat edaran Sekretaris Jenderal nomor 15 tahun 2020. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu dari pedoman itu? Memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19, serta memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua wali. Sasarannya adalah seluruh stakeholder pendidikan di regional atau wilayah masing-masing. Nah, dari pelaksanaan pedoman itu akhirnya muncul istilahnya pembelajaran pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu. Nah, dari hal tersebut, pada tanggal 7 Agustus 2020, Kemendikbud melalui Mendikbud Pak Nadiem Makarim itu mengadakan evaluasi terkait pembelajaran jarak jauh yang dilakukan selama beberapa bulan selama pandemi. Ternyata banyak kendala yang dihadapi oleh guru, orang tua, dan anak selama pandemi. Yang pertama, guru kesulitan mengelola pembelajaran jarak jauh dan cenderung fokus kepada penuntasan kurikulum. Waktu pembelajaran yang otomatis berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi jam mengajar, serta guru kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah. Bagi orang tua, kendalanya tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar karena banyaknya aktivitas yang lain untuk selain bekerja, ada urusan rumah, dan lain sebagainya. Serta yang paling utama, kesulitan orang tua dalam memahami pembelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Bagi siswa, kesulitan konsentrasi belajar di rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal oleh guru. Dan peningkatan rasa stres dan jenuh akibat isolasi, Bapak Ibu. Nah, yang perlu kita pahami Bapak Ibu, bahwa belajar di rumah
itu tidak sama seperti belajar di rumah. Belajar dari rumah itu artinya akses ke sumber belajar itu berada di luar rumah, Bapak Ibu. Baik itu sumber belajar dari kita sebagai pendidik atau sumber-sumber atau bahan ajar yang lain. Nah, tugas kita adalah menyiapkan pembelajaran sebaik mungkin melalui analisis kebutuhan yang kita lakukan. Kemendikbud sendiri sudah melakukan inisiatif solusi, Bapak Ibu, yaitu meluncurkan berbagai banyak program guru berbagi, seri BIMTEK daring seperti ini, sampai penyediaan kuota gratis melalui relaksasi BOS dan BUP. Kemdikbud sendiri juga sudah bekerja sama dengan TVRI dan RRI untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu. Nah, dari evaluasi tersebut, Bapak Ibu, akhirnya Kemendikbud itu menyiapkan kurikulum darurat, Bapak Ibu. Tujuannya untuk meringankan kesulitan pembelajaran di masa COVID-19. Nanti akan diluncurkan kurikulum darurat dan modul pembelajaran baik untuk siswa, untuk guru maupun orang tua. Tujuannya untuk mengurangi beban guru dalam melaksanakan kurikulum nasional dan siswa dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Ini nanti disiapkan untuk semua jenjang. Nah, dari beberapa hal yang disampaikan Pak Menteri itu ada 2 poin penting, Bapak Ibu, yang harus kita garis bawahi, yaitu target pendidikan di masa pandemi itu yang pertama, kita sebagai stakeholder pendidikan, memastikan keberlangsungan pendidikan, Bapak Ibu. Yang kedua, scale up quality guru, Bapak Ibu. Yaitu dengan adanya pandemi ini memaksa kita, yang semula kita nyaman dengan tatap muka, kita beradaptasi dengan teknologi untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dengan teknologi maupun dengan non-teknologi atau tanpa teknologi. Dari pedoman tersebut, akhirnya dari hal tersebut kita mengetahui, Bapak Ibu, ternyata belajar dari rumah itu dalam lingkup pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh sendiri, Bapak Ibu, ada 2, yaitu dalam jaringan atau luar jaringan, Bapak Ibu. Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan itu menggunakan gawai, gadget, laptop, melalui beberapa portal atau aplikasi pembelajaran daring. Pembelajaran jarak jauh luar jaringan itu tanpa menggunakan teknologi, yaitu melalui televisi, radio, modul belajar mandiri, dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga, serta media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Dari hal tersebut kita mengetahui adanya 2 tipe pembelajaran jarak jauh itu disebabkan karena adanya kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi, infrastruktur, maupun SDM, Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran, khususnya selama pembelajaran jarak jauh ini, pasti melakukan analisis kebutuhan. Media apa yang dipilih, diselenggarakan secara online ataupun offline, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya bagaimana jika sebagian besar siswa kita atau daerah kita tidak tersambung dengan infrastruktur teknologi dan gadget, Bapak Ibu? Ya, secara tegas kita harus jawab bahwa pembelajaran harus dilakukan dengan offline, dengan menggunakan televisi, radio, modul belajar, atau lembar kerja. Nah, konteks yang kita bahas saat ini adalah pembelajaran jarak jauh dalam jaringan. Karena kami telah berusaha mengembangkan aplikasi hypermedia dengan tujuan agar bisa menjadi alternatif media pembelajaran bagi guru selama pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu. Nah, akhirnya kita mengetahui, Bapak Ibu, bahwa pendidikan jarak jauh itu atau distance learning itu adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya diperlukan di dalamnya. Nah, pembelajaran elektronik atau daring itu merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang
menggunakan atau menggabungkan khusus teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet, Bapak Ibu. Nah, dalam model pembelajaran daring seperti yang Bapak Ibu ketahui atau Bapak Ibu lihat di layar itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi namanya belajar dari rumah itu tidak sama dengan belajar di rumah. Kenapa namanya belajar dari rumah? Karena akses ke sumber belajar itu berada di luar rumah. Nah, hal itu jika menggunakan teknologi sangat dimungkinkan agar si siswa di rumah bisa mengakses sumber belajar yang ada dari luar rumah. Bisa dari kita sebagai pendidik atau entitas-entitas yang lain atau model-model yang lain yang bisa didapatkan oleh siswa. Dan tentunya menggunakan koneksi internet, Bapak Ibu. Nah, internet, Bapak Ibu, itu kalau dianalogikan, itu seperti pisau. Ada manfaatnya, ada plusnya, juga ada minusnya, Bapak. Jika pisau itu jatuh ke seorang koki, pasti akan bermanfaat untuk memotong bahan-bahan makanan. Tetapi jika pisau itu jatuh ke tangan anak kecil, itu kemungkinan besar akan melukai dirinya sendiri. Sama seperti internet, Bapak Ibu. Di internet, di dunia maya, itu banyak sekali konten-konten pembelajaran, tapi juga banyak sekali konten-konten yang tidak mendidik, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai pendidik wajib hukumnya bagi saya, menurut saya, untuk melokalisir sumber-sumber belajar, Bapak Ibu, dengan media-media khusus untuk pembelajaran. Jadi Bapak Ibu menyiapkan bahan ajar yang Bapak Ibu sudah punya, seperti modul siswa, atau handout, atau PowerPoint yang Bapak Ibu miliki, untuk Bapak Ibu rubah menjadi bahan ajar digital, yang Bapak Ibu lokalisir di suatu aplikasi tertentu agar si siswa dalam melaksanakan pembelajaran bisa berada dalam aplikasi tertentu tanpa harus mengakses ke tempat-tempat lain. Jadi konsep belajar dari rumah juga konsep belajar mandiri, Bapak Ibu. Perlu diketahui juga bahwa belajar mandiri itu bukan belajar sendiri. Belajar mandiri adalah belajar yang di mana materi-materinya kita siapkan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita membebaskan si siswa untuk berkeliaran di dunia maya untuk mengeksplor berbagai pengetahuan tanpa ada bimbingan dari kita sebagai pendidik, Bapak Ibu. Jadi adalah tugas kita memfasilitasi siswa di rumah untuk mendapatkan sumber-sumber belajar sesuai dengan rancangan yang Bapak Ibu buat. Bapak Ibu. Di Indonesia, Bapak Ibu, model pembelajaran daring yang sudah cukup tersebar, itu yang saya ketahui adalah milik universitas terbuka dengan learning management system-nya. Itu menurut saya universitas terbuka berhasil menghadirkan berbagai macam konten untuk kegiatan kuliah para mahasiswanya. Kemdikbud sendiri itu juga mengeluarkan produk bernama Rumah Belajar, yang Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Rumah Belajar. Di lembaga yang lain yang saya ketahui cukup powerful adalah milik Seamolek, malah memiliki 2 aplikasi pembelajaran, yaitu LMS Seamolek, serta MOOC Seamolek, serta ITS, dan berbagai macam kampus-kampus biasanya Bapak Ibu yang mendevelop sendiri aplikasi pembelajarannya. Nah, di luar Bapak Ibu, di luar lembaga-lembaga resmi itu, di dunia maya juga ada media pembelajaran daring seperti Google Apps for Education, Ruang Guru, Microsoft Office 365, Kahoot, Kuiper, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ini turut meramaikan aplikasi pembelajaran daring. Dan saya yakini bahwa aplikasi-aplikasi besar khususnya seperti Google dan Microsoft itu pasti menyiapkan diri mereka untuk pandemi seperti ini, Bapak Ibu. Ini memang sudah, kalau menurut saya sudah mereka merancang dari jauh-jauh
waktu yang lalu memang untuk menghadapi pandemi seperti ini, Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu juga bisa manfaatkan. Nah, pembelajaran daring Bapak Ibu itu kalau dari sudut waktu ada dua pembelajaran Bapak Ibu, yaitu synchronous learning dan asynchronous learning Bapak Ibu. Beberapa aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika synchronous learning yaitu virtual classroom, live presentation seperti yang kita lalui sekarang, live text, chat, instant messaging, live audio or video, live quiz atau live polling. Asynchronous learning, beberapa aplikasi yang Bapak Ibu bisa manfaatkan seperti forum diskusi, quiz, polling, email, digital dokumen, recorded audio or video, atau slide yang direkam dengan narasi, dan berbagai macam aplikasi atau metode yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, apa itu Bapak Ibu asynchronous dan synchronous learning Bapak Ibu? Nah, saya mengutip dari desertasinya Pak Uwais Khairuman, itu membagi 4 ruang belajar yang beliau istilahkan beri nama dengan ruang belajar zaman now, yaitu dibagi 2. Synchronous learning adalah pembelajaran di mana guru dan siswa berada dalam waktu yang sama, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Dan asynchronous learning di mana guru dan siswa itu tidak berada dalam waktu yang sama. Dari 2 hal tersebut, itu terbagi 4 ruang belajar. Yang pertama, yaitu live synchronous learning, tatap muka yang biasa kita lakukan di sekolah. Yang kedua, virtual synchronous learning, tatap maya seperti ini. Yang ketiga, belajar mandiri atau self-directed learning. Dan yang keempat, belajar kolaboratif, Bapak Ibu. Inti dari pembelajaran Bapak Ibu pasti melakukan pendistribusian materi, melakukan pendistribusian aktivitas, dan mengevaluasi Bapak Ibu. Nah, kita dalam pembelajaran daring sekarang ini, pembelajaran jarak jauh, harus memanfaatkan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di 4 ruang belajar ini Bapak Ibu. Baik di ruang belajar 2, ruang belajar 3, maupun ruang belajar 4. Tentunya metode yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan analisis Bapak Ibu. Dengan minimal menjawab apa, siapa, dan bagaimana Bapak Ibu. Karena dari hal ini kita bisa dengan menjawab hal-hal tersebut, kita akhirnya bisa membuat pembelajaran mandiri, pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan segala kemungkinan-kemungkinan yang ada Bapak Ibu. Pertama yang harus kita jawab adalah apa Bapak Ibu? Yaitu pembelajaran atau tujuan pembelajaran apa yang harus kita sampaikan kepada si siswa. Tentunya yang Bapak Ibu lakukan adalah melakukan review kurikulum Bapak Ibu. Menentukan prioritas pengalaman sehingga pengalaman belajar si siswa itu tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Nah, kurikulum darurat Bapak Ibu itu diciptakan untuk agar Bapak Ibu tidak terbebani dengan ketuntasan kurikulum Bapak Ibu. Nanti sudah disusun oleh Kemdikbud kurikulum darurat itu yang isinya memampatkan materi-materi menjadi materi-materi inti saja Bapak Ibu. Nah, dari menjawab apa itu Bapak Ibu setelah melakukan review kurikulum tentunya, Bapak Ibu akhirnya tahu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi-materi kurikulum tersebut yang fokus pada konten dan kegiatan untuk membantu siswa dalam pembelajaran. Nah, setelah menjawab apa,
Bapak Ibu melakukan analisis untuk menjawab siapa. Tentunya menjawab siapa itu adalah kondisi si siswa dan orang tua di rumah, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mempunyai sebuah profil pembelajaran tentang bagaimana Bapak Ibu harus memahami secara mendalam tentang siswa, cara mereka belajar, apakah di rumah mereka mempunyai gadget atau tidak, difasilitasi oleh orang tua atau tidak, bahkan apakah orang tua di rumah itu sanggup membimbing anak-anaknya di rumah. Itu harus Bapak Ibu analisa juga. Bapak Ibu juga memastikan kondisi psikologis siswa dalam belajar di rumah, Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu menganalisis apa dan siapa, Bapak Ibu tentukan bagaimana caranya mendeliver pembelajaran ke sekolah. Tentunya Bapak Ibu menggunakan ruang belajar zaman now seperti ini teknisnya. Karena harapan kami pembelajaran kita bisa mempunyai pembelajaran daring yang ideal, meskipun pembelajaran daring yang ideal itu sulit untuk kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, dari beberapa hal analisis yang kami lakukan, Bapak Ibu, khususnya di Kota Surabaya yang sempat kami lakukan analisisnya, itu ternyata sebagian besar guru itu masih terbebani dengan ketuntasan kurikulum, Bapak Ibu. Sehingga pemilihan metode dalam pembelajarannya itu tidak menggunakan ruang belajar yang ada. Misalkan ada salah satu guru di sekolah swasta yang cukup populer karena sekolahnya itu bonafit juga dan mempunyai anggaran yang lumayan, akhirnya semua guru difasilitasi dengan akun Zoom, Bapak Ibu. Tapi ternyata membuat si guru hanya memanfaatkan Zoom tersebut atau tatap maya di ruang 2 untuk ketuntasan kurikulum, jadi mengadopsi ruang belajar 1 tatap muka hanya diganti metodenya dengan virtual, Bapak Ibu. Dan si siswa cenderung mengeluhkan karena ketahanan siswa dalam mengikuti pembelajaran seperti ini tentunya berbeda, Bapak Ibu, kondisinya. Akhirnya si siswa mengalami kebosanan, Bapak Ibu. Nah, menurut kami, Bapak Ibu juga harus memanfaatkan ruang belajar yang lain. Bapak Ibu sediakan materi dan bahan ajar secara digital di ruang belajar 3. Bapak Ibu juga membuat sebuah aktivitas berkolaborasi dengan orang tua, dengan siswa, sesama siswa, dengan tetangga atau teman di rumah, di ruang belajar 4. Nah, ruang belajar 2, tatap maya seperti ini, kita gunakan untuk mengevaluasi si siswa. Biarkan tatap maya ini menjadi tempat tampil para siswa kita, sehingga kita bisa mengetahui, mengevaluasi hasil belajar siswa kita di ruang belajar 3 maupun di ruang belajar 4. Sehingga Bapak Ibu dapat terhindar dari kebosanan si siswa. Dan kita wajib memberikan apresiasi, Bapak Ibu, dari kebutuhan belajar si siswa, dari hasil belajar si siswa di ruang belajar 3 dan ruang belajar 4. Bapak Ibu harus memberikan apresiasi ketika tatap maya, sehingga kita pastikan semua ruang belajar ini kita manfaatkan sebaik mungkin, Bapak Ibu. Nah, bagaimana nanti kalau akhirnya insya Allah pandemi ini berakhir, Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu dengan menggunakan teknologi, menurut kami juga tetap menggunakan berbagai macam kemungkinan sesuai dengan ruang belajar zaman now, Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu setelah pandemi ini berakhir, Bapak Ibu kembali melakukan pembelajaran secara konvensional, yaitu dengan tatap muka saja. Bapak Ibu harus tetap menyediakan pembelajaran mandiri di ruang belajar 3 dengan memanfaatkan teknologi, membuat aktivitas pembelajaran untuk belajar kolaboratif di ruang belajar 4, dan Bapak Ibu evaluasi ketika tatap muka nanti hasil belajar mereka di rumah. Nah,
tentunya konsep seperti ini kita yang umum kita tahu, kita beri nama konsep blended learning, Bapak Ibu, menggunakan teknologi dan tatap muka, Bapak Ibu. Ini tadi contoh kasusnya, Bapak Ibu, yang saya kemukakan tadi. Nah, adapun alur pengembangan bahan ajar yang didesain oleh Kemdikbud, yaitu Bapak Ibu tentunya harus menganalisis KIKD dalam melakukan pengembangan bahan ajar. Menyusun indikator, menyusun silabus, menyusun RPP, mengembangkan bahan ajar. Nah, dari hal-hal tersebut kita dapat ketahui bahwa tugas guru itu sangat berat, Bapak Ibu. Apalagi untuk melakukan pengembangan media. Nah, kami, Bapak Ibu, selaku pengembang teknologi pembelajaran, ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Kami juga sudah melakukan analisis, merancang sebuah aplikasi hypermedia, sehingga Bapak Ibu cukup mengalihkan bahan ajar manual menjadi bahan ajar digital, Bapak Ibu, dengan aplikasi hypermedia yang telah kita rancang. Sehingga Bapak Ibu melakukan analisis kebutuhan, menentukan tujuan pembuatan bahan ajar, menentukan jenis bahan ajar seperti yang Bapak Ibu lakukan selama ini, lalu menentukan tujuan pembelajaran, serta menentukan strategi pembelajaran, Bapak Ibu. Sampai evaluasinya, tapi dengan konsep pembelajaran daring, Bapak rubah bahan ajar itu menjadi bahan ajar digital. Nah, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar selama PJJ adalah kompetensi apa yang harus dibelajarkan pada siswa, cara terbaik untuk mengorganisasikannya, sehingga materi-materi yang kita sampaikan ke siswa itu bisa terstruktur dan terbimbing. Cara terbaik yang dapat digunakan untuk menyajikan seperti apa, bagaimana cara mengukurnya, feedback seperti apa yang ingin diberikan pada siswa, serta pendekatan yang digunakan. Jadi Bapak Ibu, selama beberapa bulan yang lalu, kami di Pengembang Teknologi Pembelajaran itu melakukan analisis kebutuhan Bapak Ibu. Rata-rata Bapak Ibu guru itu menginginkan sebuah wadah rumah aplikasi digital untuk mendeliverkan materi yang Bapak Ibu guru miliknya sendiri, yang terintegrasi dengan sebuah sistem evaluasi. Itu sebagian besar dari hasil analisis yang kita lakukan. Banyak guru menginginkan aplikasi yang guru itu bisa mengupload materinya sendiri dan terintegrasi dengan sebuah sistem evaluasi, Bapak Ibu. Nah, akhirnya kami mencoba untuk mendesain, merancang, dan memproduksi sebuah aplikasi yang tadi kami beri nama Lentera.academy tadi, Bapak Ibu. Nah, akhirnya Bapak Ibu, dari beberapa hal tadi, kita mengetahui Bapak Ibu, jenis sumber belajar. Menurut AECT Bapak Ibu, sumber belajar itu ada dua, yaitu by design, yaitu sumber belajar yang diciptakan dan desain khusus untuk pembelajaran. Nah, di kegiatan BIMTEK ini Bapak Ibu, kami juga nanti kita akan belajar bersama cara membuat PowerPoint interaktif, sehingga membuat si siswa itu lebih nyaman dan menikmati dalam melakukan pembelajaran. Ada juga sumber belajar by utilization, Bapak Ibu, yaitu sumber belajar yang diciptakan dan dirancang bukan untuk tujuan pembelajaran, tetapi bisa digunakan untuk keperluan pembelajaran, Bapak Ibu. Contohnya apa? Contohnya YouTube, Bapak Ibu. YouTube itu bukan didesain untuk pembelajaran. Tetapi jika di YouTube itu terdapat konten pembelajaran, itu merupakan sumber belajar by utilization. Sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan konten-konten pembelajaran yang ada di YouTube untuk menjadi sumber belajar buat si siswa di rumah. Ini nggak usah. Nah, ini Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, semasa pandemi itu kita sebagai pendidik akhirnya harus beradaptasi Bapak Ibu. Mau tidak mau pembelajaran selama pandemi ini harus dilakukan secara jarak jauh, di remote, yaitu distance learning Bapak Ibu. Nah, dengan penyiapan kurikulum
darurat itu harapannya Bapak Ibu guru itu tidak terbebani dengan ketutasan kurikulum, sehingga pembelajarannya itu lebih dinamis Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa merancang sebuah pembelajaran jarak jauh secara daring yang berpusat pada si siswa, bukan kepada kita sebagai guru, bukan teacher center lagi. Kita buat materi-materi buat si siswa, secara agar mereka bisa belajar mandiri, kita buat penugasan-penugasan yang kolaboratif buat si siswa, dan kita evaluasi Bapak Ibu dengan tatap maya atau tatap muka. Jadi nanti baik mau pandemi berakhir atau tidak, Bapak Ibu, harapan kami tetap melakukan blended learning seperti yang kita lakukan ini Bapak Ibu. Kombinasi daring dan tatap muka atau tatap maya. Tentunya ada alternatif yang lain Bapak Ibu, jika menggunakan teknologi Bapak Ibu memungkinkan sekali menggunakan model-model pembelajaran inovatif seperti Flip Classroom, yaitu materi-materi disampaikan sebelumnya secara daring. Jadi, sesi belajar di kelas itu tinggal diskusi, review, dan problem solving activities, Bapak Ibu. Nah, tentunya untuk model pembelajaran yang full online, itu untuk pembelajaran tingkat dasar seperti yang kita ampu sekarang ini masih belum menjadi prioritas menurut saya, karena anak-anak kita masih membutuhkan tatap muka Bapak Ibu. Jadi tentunya peran Bapak Ibu guru tidak bisa tergantikan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, dalam mengelola pembelajaran daring Bapak Ibu sudah kita ketahui bersama bahwa tentunya Bapak Ibu guru sudah mempunyai bahan ajar, baik itu modul siswa, modul guru, atau handout yang Bapak Ibu miliki sendiri, yang Bapak Ibu buat, atau PowerPoint yang Bapak Ibu bikin sendiri, atau dari orang lain, atau video-video yang lain, itu Bapak Ibu sudah memiliki. Nah, konten-konten yang sudah ada itu Bapak Ibu desain ulang untuk menjadi konten pembelajaran daring. Bisa Bapak Ibu buat baru, jika setelah Bapak Ibu membuat analisis dari kurikulum darurat nanti, bisa Bapak Ibu buat baru untuk menyederhanakan, membuat penggalan, sehingga menjadi beberapa topik-topik yang Bapak Ibu nanti bisa rangkai kembali menjadi sebuah materi. Dari materi-materi itu yang Bapak Ibu buat untuk pembelajaran daring, Bapak unggah ke sebuah aplikasi hypermedia atau LMS, yang manfaatnya nanti Bapak Ibu rekam jejak penyampaian dari materi pembelajaran bisa Bapak Ibu miliki. Jadi Bapak Ibu kalau sudah membuat sebuah produk pembelajaran daring, tentunya kan bisa dibuat untuk pembelajaran di waktu-waktu yang lalu Bapak Ibu. Dan historis jika Bapak Ibu menggunakan LMS, tentunya historis evaluasi pembelajaran rekam jejaknya itu dapat terpantau Bapak Ibu. Nah, dari hal ini Bapak Ibu akhirnya harus menentukan media apa yang harus kita pilih untuk melaksanakan pembelajaran daring Bapak Ibu. Nah, berdasarkan kerucut pengalaman belajar Bapak Ibu dari Edgar Dale, kemampuan untuk menyimpan memori yang dapat diingat itu adalah membaca 10%, mendengar melihat gambar 20%, lihat video dan demonstrasi itu 30%, dan sekian persen untuk terlibat diskusi, menyajikan presentasi, role play, simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata, Bapak Ibu. Nah, tataran 10% sampai 30% Bapak Ibu, itu kita bisa provide, kita sediakan buat si siswa Bapak Ibu, dengan membuat pembelajaran secara digital. Bapak Ibu desain ulang bahan-bahan ajar Bapak Ibu menjadi media digital, bahan ajar digital Bapak Ibu. Nah, Lentera itu porsinya itu 10% sampai 50% Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti di Lentera itu bisa mengunggah materi berbasis teks, bisa berbasis audio video, dan ada forum diskusinya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dari 10% sampai 50% itu Bapak Ibu genjot dengan penugasan-penugasan
mengeksplorasi si siswa dengan penugasan yang kolaboratif, sehingga si siswa bisa mempunyai keahlian untuk presentasi dengan bermain peran serta melakukan hal yang nyata, Bapak Ibu. Yaitu tataran 10% sampai 50% itu bisa Bapak Ibu lakukan di ruang belajar 3, sisanya Bapak Ibu lakukan di ruang belajar 4 dan dieksekusi di ruang belajar 1 atau 2, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, harapan kami Bapak Ibu bisa memilih pembelajaran atau merancang sebuah pembelajaran yang dapat memanfaatkan segala kemungkinan yang ada untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif, Bapak Ibu. Nah, di pandemi ini Bapak Ibu akhirnya quotes dari Ki Hajar Dewantara itu terjadi, Bapak Ibu, yaitu setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Nah, kami di Lentera mencoba hal tersebut sehingga Bapak Ibu bisa membelajarkan siswa-siswa di rumah dengan berkolaborasi dengan orang tua di rumah, Bapak Ibu. Nah, kegiatan belajar seseorang itu tidak dapat diwakili oleh orang lain, harus dialami sendiri oleh orang yang belajar. Terjadinya proses belajar tak harus ada orang yang mengajar, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa provide pembelajaran dengan teknologi sehingga si siswa tetap bisa melakukan pembelajaran, Bapak Ibu. Dan peran guru adalah menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar pada pembelajar, Bapak Ibu. Nah, karena waktu kita terbatas, Bapak Ibu, kami membuat grup Telegram, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu gabung di grup Telegram ini. Di grup Telegram ini saya kopikan, saya pastekan saja di kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa bergabung di kolom chat ini. Silakan Bapak Ibu bergabung di Telegram kami, karena mengingat terbatasnya waktu, Bapak Ibu. Kami sendiri, Bapak Ibu, membutuhkan masukan agar aplikasi LMS atau hypermedia kami itu bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru. Meskipun dalam sampai hari ini masih versi beta, kami masih melakukan pembaruan-pembaruan, khususnya dalam report evaluasi, sehingga reportnya nanti itu bisa sesuai dengan kebutuhan administrasi Bapak Ibu guru. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, setelah ini Bapak Ibu, saya akan mendemonstrasikan cara mengoperasikan Lentera Academy, Bapak Ibu. Pertama-tama yang saya jelaskan adalah konsep dari Lentera sendiri, Bapak Ibu. Ya, filosofisnya, Bapak Ibu. Yang jelas, Bapak Ibu, setiap orang, baik itu siswa, guru, atau siapapun, pasti mengalami apa yang namanya belajar, Bapak Ibu. Nah, dari belajar itu ternyata semua individu mengetahui bahwa ternyata saya cocoknya metode belajar itu seperti ini, Bapak Ibu, atau menggunakan media seperti ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu guru setelah mengetahui dan mempunyai pengalaman belajar, akhirnya mengetahui teknik mengajar. Teknik mengajar itu Bapak Ibu explore, Bapak Ibu elaborasi dengan teknologi, Bapak Ibu, yang di mana pembuatan media-media Bapak belajar dengan menggunakan teknologi itu, Bapak Ibu bisa kolaborasikan dengan guru-guru yang lain, Bapak Ibu. Sehingga harapan kami, Lentera itu nanti bisa memfasilitasi Bapak Ibu guru, sesama Bapak Ibu guru untuk saling bertukar pengalaman, saling bertukar materi untuk pembelajaran yang inovatif menggunakan teknologi, Bapak Ibu. Nah, Lentera sendiri, Bapak Ibu, itu kami desain cukup simpel sekali, Bapak Ibu. Untuk login, Bapak Ibu hanya menggunakan email Gmail. Jadi syaratnya untuk login ke Lentera itu harus mempunyai email Gmail, Bapak Ibu. Nanti setelah login email Gmail akan diarahkan ke otomatis ke dashboardnya Lentera. Dari situ Bapak Ibu bisa membuat materi berbasis teks, audio, embed YouTube, membuat evaluasi, dan ada forum diskusi meskipun masih kita develop, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga bisa menggabungkan materi-materi Bapak Ibu atau materi-materi
yang lain dari Bapak Ibu guru yang lain untuk menjadi sebuah kurikulum yang Bapak Ibu bisa bagikan ke siswa-siswa Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu dalam membuat sebuah media pembelajaran itu ada tahapan-tahapan yang kita lakukan Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu ketahui di tampilan ini kaidah-kaidah atau lembar kerja bagi kami PTP itu untuk membuat atau menyusun sebuah media pembelajaran. Nah, ini butuh waktu khusus untuk membuat seperti ini, dan waktu yang kita lalui di kegiatan ini cukup terbatas Bapak Ibu, jadi kita manfaatkan sebaik mungkin Bapak Ibu. Nah, ini adalah petunjuk operasional Lentera Bapak Ibu di PowerPoint ini. Nah, di Lentera ini Bapak Ibu, karena kami ini berbasis analisis kebutuhan, akhirnya dari analisis kebutuhan itu kami sederhanakan user yang menggunakan Lentera Bapak Ibu. Kalau di beberapa LMS yang lain itu pasti terpisah usernya, ada guru dan ada siswa. Nah, kalau di Lentera, karena desain Lentera ini juga bukan hanya untuk pembelajaran di sekolah, kemungkinan LPMP juga jika ada materi terkait penjaminan mutu, SPMI, dan lain sebagainya, nantinya akan diangkut secara digital ke Lentera ini, Bapak Ibu. Akhirnya keputusan kami itu menjadikan satu semua user, baik guru, siswa, dan dosen masyarakat pembelajar, guru ngaji, atau siapapun yang ingin membuat sebuah materi dan membelajarkan materi ke seseorang, itu cukup login dengan emailnya, Bapak Ibu. Nah, yang semua entitas tersebut, baik guru, siswa, dosen, masyarakat pembelajar, itu mempunyai fungsi mengajar dan mempunyai fungsi belajar. Jadi cukup ringkas kalau menurut kami, dari fungsi mengajar, tombol mengajar itu Bapak Ibu, semua entitas tersebut, baik guru, siswa, dosen, masyarakat pembelajar, itu bisa membuat materi, bisa membuat submateri, bisa membuat evaluasi, serta bisa membagikan materi. Nah, semua entitas tersebut juga bisa mengikuti materi belajar orang lain, menyetujui dan mengikuti materi belajar, mengikuti materi belajar yang lain, serta mengikuti evaluasi materi, Bapak Ibu. Untuk menu form atau tombol formulir nanti itu rencana kami akan desain yang lebih atraktif dan interaktif, sehingga Bapak Ibu bisa membuat evaluasi tes dari formulir tersebut, serta membuat instrumen dari formulir tersebut untuk kegiatan analisis kebutuhan di kelas, Bapak Ibu. Nah, langsung saja saya praktekkan, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, jika terkoneksi dengan laptop atau HP, Bapak Ibu, silakan menuju ke alamat lentera.academy, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jika ingin masuk ke Lentera Academy, Bapak Ibu tinggal klik tombol login dengan Google. Nanti akan muncul form login seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu masukkan username dari email Bapak Ibu. Misalkan ini username saya. Nah, di Lentera Bapak Ibu, kami tidak menyimpan identitas pribadi Bapak Ibu. Baik siswa, guru, atau siapapun yang memanfaatkan Lentera, kami tidak menyimpan data pribadi Bapak Ibu, baik itu password. Yang kami simpan hanya data akunnya, berdasar dan identitas dari akun email sendiri. Nah, misalkan email saya wioshastono@gmail.com ini, saya beri profil nama di email saya itu Rahadia Wioshastono, Bapak Ibu. Ini profil yang Lentera dapatkan langsung dari email. Tapi kami tidak menyimpan password Bapak Ibu. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, ini yang Bapak Ibu lihat ini adalah halaman dashboard utama dari Lentera, Bapak Ibu. Hanya yang di atas ini,
Ini hanya tombol-tombolnya Bapak Ibu, menu-menunya. Menu formulir masih kami kembangkan, menu mengajar untuk membuat materi, menu belajar untuk mengikuti materi, dan menu ringkasan ini adalah sebuah ringkasan dari materi yang sudah kita buat, berapa submateri yang kita buat, berapa materi yang sudah kita bagi, dan berapa materi yang kita ikuti untuk belajar, Bapak Ibu. Ini masih kita desain ulang untuk mempunyai agar tampilannya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, cara membuat materi di Lentera seperti apa, Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu jika ingin membuat materi di Lentera, tinggal mengklik tombol mengajar, Bapak Ibu. Tombol mengajar nanti akan muncul tampilan seperti ini, ada produksi materi, materi yang dibagikan, dan membuat materi baru. Nah, di produksi materi, di tab produksi materi ini saya sudah membuat materi-materi seperti keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia, dan saya juga membuat materi bimbingan teknis ini di sini, di Lentera ini, yang nantinya semua email Bapak Ibu akan saya undang untuk bisa mengikuti materi bimbingan teknis ini melalui Lentera, Bapak Ibu. Jadi di Lentera ini, di materi bimbingan teknis ini, ada materi-materi seperti pembelajaran jarak jauh, sumber belajar, asinkronus-sinkronus learning, kuis, serta media pembelajaran PowerPoint sebagai media pembelajaran interaktif. Nah, nanti saya mohon izin mengundang Bapak Ibu melalui email yang Bapak Ibu cantumkan ketika registrasi Zoom tadi untuk bisa mengikuti materi bimbingan teknis ini di Lentera. Nah, pertanyaannya bagaimana Bapak Ibu kita ingin membuat materi? Tentunya untuk membuat materi, bahan yang harus Bapak Ibu punya, misalkan paling sederhana jika Bapak Ibu tidak mendesain materi sendiri, tentunya bahan yang Bapak Ibu miliki adalah berdasarkan buku siswa, Bapak Ibu. Buku siswa tentunya Bapak Ibu pasti mempunyai buku seperti ini ya Bu, buku sekolah elektronik. Nah, dari buku sekolah elektronik ini Bapak Ibu ingin masukkan materi-materi yang ada di BSE ini menjadi materi pembelajaran digital di Lentera atau di Google Classroom atau Microsoft Office 365. Terserah Bapak Ibu. Kalau kami mencoba menawarkan aplikasi kami yang Bapak Ibu bisa manfaatkan secara free, non-profit juga, sehingga Bapak Ibu mempunyai media yang simple untuk Bapak Ibu distribusikan kepada siswa. Nah, misalkan Bapak Ibu dari buku siswa ini, tentunya buku siswa ini sudah terstruktur dan ditata Bapak Ibu per babnya. Misalkan besaran fisika dan pengukuran. Di bab 1 itu ada materi besaran fisika dan satuan pengukuran besaran fisika. Tentunya di buku ini sudah ada teori-teori yang bisa Bapak Ibu adaptasikan menjadi materi digital, tinggal copy paste saja, dan bisa Bapak Ibu kombinasikan dengan video atau paparan PowerPoint yang terekam, yang Bapak Ibu buat sendiri, atau Bapak Ibu bisa dapatkan milik orang lain yang diletakkan di YouTube, Bapak Ibu. Nah, kita akan mengkombinasikan teks, audio, video, serta membuat evaluasi berdasarkan soal di uji kompetensi 1 ini, Bapak Ibu. Nah, tentunya dari bahan ini, kita adaptasi bahan-bahan ini menjadi sebuah konten digital di Lentera. Caranya seperti apa, Bapak Ibu? Caranya Bapak Ibu tinggal klik materi baru. Materi baru, karena materi berdasarkan buku ini adalah bab 1 tentang besaran fisika dan pengukuran, kita copy saja Bapak Ibu. Menjadi judul besar dari bab 1. Bab 1 ini ternyata laptop saya mulet.
bab 1 ini tentunya ada beberapa materi yang bisa Ibu jadikan submateri, Bapak Ibu. Caranya tinggal copy paste saja. Besaran fisika dan pengukuran. Bapak Ibu beri judul kelas 7 SMP misalkan. Setelah itu Bapak Ibu upload ikon, gambar, sebagai identitas materi dari besaran fisika dan pengukuran. Misalkan saya pilih gambar ini aja, misalkan. Saya jadikan gambar untuk ikon judul besaran fisika dan pengukuran. Nah, jika salah ikon ingin memilih ikon yang lain, tinggal mengupload ulang. Sesimpel itu Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu kategorikan materi besaran fisika dan pengukuran itu untuk mata pelajaran apa, untuk materi apa. IPA misalkan. Karena ini IPA. Fungsinya apa Bapak Ibu? Fungsinya agar materi ini itu bisa terkategorisasi materi IPA. Nah, sehingga jika materi ini Bapak Ibu bagi ke orang lain, atau Bapak Ibu mengizinkan orang lain untuk menggunakan materi ini, tinggal mencari kategorisasinya saja. Nah, setelah mengisi kategori ini, Bapak Ibu akan muncul pertanyaan untuk berbagi. Apakah Anda mau untuk berbagi jika orang lain menggunakan materi yang Bapak Ibu gunakan untuk kegiatan belajar mengajar mereka? Dengan catatan materi Bapak yang Ibu buat yang digunakan orang lain tersebut akan muncul nama Bapak Ibu sebagai pembuat materi. Nah, ada dua jawaban. Ini accept all, artinya jika materi ini Bapak Ibu izinkan tanpa ada persetujuan apapun, ini Bapak Ibu bisa pilih ini. Atau materi ini boleh digunakan namun meminta persetujuan dari saya. Atau tidak, materi ini hanya untuk kegiatan pembelajaran saya sendiri. Orang lain tidak boleh menggunakannya. Jadi materi ini yang bisa buka cuma yang bisa membuat, yang bisa mengedit nanti, yang menggunakan cuma kita sebagai pemilik asli. Nah, kebetulan saya pilih tidak, Bapak Ibu. Setelah memilih metode berbagi, Bapak Ibu, di bawah ini ada lembar kerja, Bapak Ibu. Tuliskan deskripsi dan tujuan pembelajaran. Misalkan di buku ini tujuan pembelajarannya sudah tertera. Ini Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Bapak Ibu tinggal copy paste. Bapak Ibu sesuaikan. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu simpan untuk materi besaran fisika dan pengukuran ini Bapak Ibu. Bapak Ibu simpan, nanti di bawah sendiri akan muncul materi besaran fisika dan pengukuran kelas 7 SMP. Bapak Ibu. Tentunya kalau dari buku, materi besaran fisika dan pengukuran itu terdapat 4 submateri yang lain, yaitu materi besaran fisika dan satuan, pengukuran besaran fisika, suhu dan pengukurannya, dan memperhatikan dan menerapkan keselamatan kerja dalam pengukuran. Nah, kita setelah membuat materi besaran fisika ini, membuat submateri sesuai dengan yang di buku. Kita buat materi tentang besaran fisika dan satuan, Bapak Ibu. Menjadi submateri untuk materi bab 1. Caranya seperti apa? Caranya Bapak Ibu di materi besar ini, Bapak Ibu kelola materi. Nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa ubah jika ada teks yang salah di sini. Nah, cara membuat submateri seperti apa? Tinggal klik tambah submateri, Bapak Ibu. Jika klik tambah submateri, ada 3 tombol, yaitu membuat materi baru, ada tombol untuk membuat pemisah materi, dan tombol evaluasi. Nah, kita akan membuat materi baru berdasarkan buku siswa tadi. Nanti akan muncul sama seperti tadi.
harus membuat judul terlebih dahulu. Kebetulan materi A tadi, submateri A adalah besaran fisika dan satuan. Ini kita tampilkan. Nah, di Lentera Bapak Ibu, materi itu bisa kita pilih opsinya. Ditampilkan biasa, ditampilkan sesuai tanggal, atau disembunyikan. Tujuannya apa? Tujuannya seperti kita ketahui bahwa kita ingin di pembelajaran itu kadang ada materi prasyarat, Bapak Ibu. Jadi jika materi A, materi B itu adalah prasyaratnya materi A, artinya materi A itu harus diselesaikan dahulu. Nah, itu kita bisa tentukan materi-materi ini untuk dibuka kapan dan ditutup kapan. Bisa Bapak Ibu setting. Nah, kebetulan kalau ini kita tampilkan saja. Nah, setelah itu akan muncul lembar kerja kembali seperti ini, Bapak Ibu. Tugas kita adalah mengcopy pastekan dari materi-materi yang ada di buku siswa, Bapak Ibu. Misalkan materi besaran fisika dan satuan, Bapak Ibu. Kita tinggal copy saja, Bapak Ibu. Ini materi teori teks, tinggal kita copy. Judulnya dulu. Kita taruh di sini sebagai judul besar, pengertian fisika dan turunan. Kita jadikan judul. Di Lentera ini juga ada tombol-tombol equation, spesial karakter seperti ini, Bapak Ibu, yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. The text, quotation, mathematical, dan lain sebagainya. Ini masih kita explore lagi simbol-simbol yang lain agar lebih lengkap. Nah, dari judul ini kita akan mendeliver materi dari buku siswa ini tentang ini, Bapak Ibu. Berapakah tinggi berat badanmu? Misalkan seperti ini ya, Bapak Ibu. Kita copy saja, karena kita ingin membuat materi teks di sini. Kita pastekan. Nah, di materi ini, Bapak Ibu, ini di dalam teks ini membelajarkan si siswa untuk mengetahui besaran fisika atau mengetahui besaran fisika tentang besaran-besaran. Dan kita ingin mengkombinasikan teks ini dengan video yang ada di YouTube. Bisa video Bapak Ibu sendiri yang Bapak Ibu bikin, yang Bapak Ibu upload ke YouTube, atau video orang lain yang kita pungut hasil memulung kita. Nah, misalkan kita ingin dari materi besaran fisika, besaran pokok dan turunan ini, kita cari materi yang sesuai dengan konten video yang sesuai dengan materi ini, Bapak Ibu. Kita jadikan kata kunci ini untuk mencari video di YouTube. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan dari hasil analisis Bapak Ibu sudah menentukan misalkan materi dari Pahami Fa ini Bapak Ibu jadikan sebagai materi video untuk menunjang teori teks yang Bapak Ibu sampaikan di Lentera tadi. Piramida Agung Giza adalah salah satu keajaiban. Tentunya harapan kami Bapak Ibu memproduksi media sendiri. Jika Bapak Ibu mempunyai waktu lebih, silakan Bapak Ibu berkreasi dengan membuat video sendiri. Tetapi jika Bapak Ibu tak mempunyai waktu, sebagai wujud kolaborasi, banyak Bapak Ibu guru kita sudah membuat video-video yang cukup interaktif dan inovatif untuk Bapak Ibu manfaatkan. Nah, misalkan kita ingin memanfaatkan video ini menjadi materi video di Lentera kita. Bapak Ibu tinggal copy saja alamat URL-nya, kembali ke Lentera. Bapak Ibu insertkan videonya setelah teks ini, Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu tinggal klik insert atau edit media. Akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu klik paste. Ukurannya ini sudah kita sesuaikan dengan
lembar kerjanya, jadi Bapak Ibu tinggal save, atau Bapak Ibu mau membuat ukuran yang berbeda, silakan. Ini saya save saja misalkan. Nah, nanti akan muncul, setelah teks ini ada muncul video dari YouTube yang kita pungut tadi Bapak Ibu. Untuk mereviewnya seperti apa Bapak Ibu? Bapak Ibu tinggal klik preview. Di sini klik preview. Atau sebelumnya kita teruskan dulu membuat materi. Setelah materi video ini, harapan kita siswa mengetahui konsep teks yang kita bikin dari buku, bisa memahami konsep besaran fisika pokok dan turunan dari video ini, serta kita akan membuat materi berbasis gambar dari buku ini, Bapak Ibu. Jadi kita akan meng-capture tabel ini untuk kita jadikan materi gambar setelah teks ini, Bapak Ibu. Jadi kita copy dulu ini teksnya. Kita copy. Kita taruh setelah materi video. Kombinasinya seperti itu. Lalu kita insertkan gambar dari buku ini, Bapak Ibu. Caranya seperti apa? Caranya Bapak Ibu bisa manfaatkan langsung tombol snipping tool, Bapak Ibu. Snipping tool seperti ini. Bapak akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu klik new. Bapak Ibu pilih gambar yang mau Bapak Ibu capture, tinggal klik, lepas. Setelah tercapture, Bapak Ibu tinggal Ctrl V. Nah, otomatis setelah materi video ada teks lagi, di bawahnya ada gambar, Bapak Ibu. Misalkan materi ini sudah cukup untuk menjelaskan besaran fisika pokok dan besaran turunan, misalkan Bapak Ibu. Tentunya kan di bawah ini masih banyak hal-hal yang bisa Bapak Ibu tampilkan. Tapi Bapak Ibu ringkas materinya yang berbasis video dan teks seperti ini, sehingga menurut Bapak Ibu ini sudah cukup. Tinggal Bapak Ibu simpan. Setelah Bapak Ibu simpan, secara otomatis Bapak Ibu besaran fisika dan satuan itu menjadi submateri yang pertama. Dari berdasarkan buku siswa ini, Bapak Ibu. Jadi materi yang pertama kita sudah membuat besaran fisika dan satuan, isinya teks, audio video dari YouTube serta gambar. Nah, setelah membuat materi besaran fisika dan satuan, kita mencoba mengukur hasil belajar si siswa dari materi kita yang pertama, yaitu dengan membuat evaluasi tentunya. Caranya seperti apa? Caranya Bapak Ibu tinggal klik tambah submateri, Bapak Ibu. Tambah klik submateri, nanti akan muncul 3 tombol seperti ini. Bapak Ibu klik evaluasi. Sama Bapak Ibu tampilannya membuat submateri baru, nanti ada pertanyaan judul seperti ini, Bapak Ibu buat judul dari materi evaluasi ini. Kasih judul evaluasi besaran fisika. Misalkan. Petunjuknya diisi Bapak Ibu. Silakan pilih jawaban. Kita simpan Bapak Ibu. Nanti akan muncul setelah materi besaran fisika dan satuan, nanti akan muncul materi evaluasi besaran fisika yang kita buat dengan tujuan untuk mengevaluasi materi dari besaran fisika dan satuan. Nah, tinggal kita membuat materi evaluasi, mengisi dengan soal-soal. Caranya seperti apa? Caranya tinggal klik isi evaluasi ini Bapak Ibu. Nanti akan ada hanya 2 tombol, kembali dan pertanyaan baru. Bapak Ibu klik pertanyaan baru. Kita akan membuat pertanyaan dan jawabannya Bapak Ibu. Akan muncul lembar kerja seperti ini. Bapak Ibu
tentunya dari buku ini, karena ada materi uji kompetensi 1, Bapak Ibu tinggal mengadopsi saja dari buku ini. Misalkan, di materi ini ada soal halaman berapa tadi? 27 kalau nggak salah. Nah, misalkan ini soal-soalnya seperti ini Bapak Ibu. Pilih salah satu jawaban yang tepat misalkan. Kita copy saja materi ini. Kita copy. Kita buat sebagai pertanyaan. Kita simpan. Nah, setelah membuat pertanyaan Bapak Ibu, kita membuat jawabannya. Nah, misalkan jawabannya kita dapatkan juga dari buku ini. Misalkan pertanyaan pertama, satuan. Nol. Kita kasih poin Bapak Ibu, 0. Terus dari pertanyaan tersebut kita masukkan lagi ukuran. Kita beli 100 misalkan Bapak Ibu. Besaran. Nol. Terus benda. Nol misalkan. Setelah itu selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah membuat satu soal dengan jawaban dan jawaban yang paling benar misalkan ukuran misalkan. Terus ingin membuat pertanyaan baru lagi. Bapak Ibu sesuaikan Bapak Ibu. Dari pertanyaan kedua. Nah, ternyata kita ingin menjadikan soal ini yang berbasis gambar ini untuk dijadikan materi soal. Bapak Ibu tinggal kopikan saja seperti biasa. Copy. Bapak Ibu pastekan. Bapak Ibu insertkan gambarnya. Caranya sama, tekniknya menggunakan snipping tool. New. Tekan di lentera. Ibu simpan. Di jawabannya misalkan. Dari soal ini 1 dan 2 misalkan. Misalkan. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, Bapak Ibu tinggal kembali Bapak Ibu. Nah, setelah selesai Bapak Ibu sudah mempunyai satu submateri dengan Bapak Ibu beri nama besaran fisika dan satuannya. Setelah itu Bapak Ibu sudah membuat satu evaluasi berdasarkan materi besaran fisika dan satuan. Bapak Ibu bisa
menyusun materi sesuai dengan buku sekolah elektronik berdasarkan buku ini Bapak Ibu, atau bahan ajar yang lain yang Bapak Ibu miliki misalkan. Jadi Bapak Ibu mempunyai wadah aplikasi media yang Bapak Ibu bisa membuat sebuah materi yang terstruktur dan terbimbing. Bapak Ibu bisa membuat materi berdasarkan teks, audio, video, gambar yang Bapak Ibu bisa membuat evaluasi di dalamnya. Nah, itu Bapak Ibu. Bapak Ibu lakukan. Nah, setelah membuat materi, tugas selanjutnya adalah saya jelaskan lagi menata atur urutan Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu ternyata terinspirasi membuat materi evaluasi besaran fisika itu menjadi pretest misalkan. Bapak Ibu tinggal mengatur urutannya Bapak Ibu. Nah, di-drag ke atas. Otomatis materi evaluasi ini jika ada aturan waktunya, otomatis materi fisika evaluasi ini harus dikerjakan dahulu sehingga bisa masuk ke materi besaran fisika dan satuannya Bapak Ibu. Atau seperti apa Bapak Ibu tinggal menentukan urut-urutan materinya saja. Nah, setelah membuat materi dan submateri seperti ini, Bapak Ibu adalah membagikan materinya Bapak Ibu. Membagikan materi nanti akan muncul pertanyaan seperti ini, Anda ingin membagikan satu materi ini saja, atau masukkan ke dalam grup rentetan materi kurikulum. Nah, di Lentera ini Bapak Ibu memungkinkan bahwa materi-materi kita besaran fisika dengan submateri ini, itu bisa kita gabungkan dengan materi-materi yang lain. Misalkan Bapak Ibu sudah membuat materi bab 2 misalkan, sesuai buku ini. Sesuai buku elektronik BSE ini, bab 2 adalah asam basa dan garam misalkan. Bapak Ibu bisa gabungkan materi-materi itu menjadi sebuah kurikulum, sehingga si siswa itu bisa secara terstruktur mengetahui urut-urutan materinya, secara digital nanti itu. Dan berdasar sesuai dengan desain yang Bapak Ibu desain sendiri tentunya. Nah, kita tinggal bagikan saja Bapak Ibu. Klik bagikan satu materi ini saja. Nah, dari bagikan materi itu satu saja itu nanti akan muncul di tab materi yang dibagikan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menambah materi yang lain dari guru lain. Misal Bapak Ibu menemukan guru lain itu membuat materi yang bagus, Bapak Ibu bisa kombinasikan dengan materi yang lain. Misalkan contohnya saya sudah membuat materi IPS tadi, saya ingin gabungkan materi IPS ke sini Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa menggabungkan materi guru lain ke materi kita, sehingga menjadi sebuah urut-urutan materi yang runtut, Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, harapan kami, Bapak Ibu juga bisa mendesain materi, mengubah materi-materi bahan ajar manual Bapak Ibu menjadi materi digital, sehingga guru-guru lain bisa memanfaatkan juga materi-materi yang Bapak Ibu bikin untuk dibelajarkan kepada siswa. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal mengatur publikasinya Bapak Ibu. Publikasi ini adalah teknik untuk mendistribusikan ke siswa. Nanti akan muncul link seperti ini. Jika Bapak Ibu copy linknya, Bapak Ibu distribusikan ke siswa, secara otomatis siswa langsung terkoneksi ke materi besaran fisika dan pengukuran kelas 7 SMP. Tentunya dengan syarat. Link ini dibagikan dengan 4 syarat ini Bapak Ibu. Jika link ini masih disembunyikan atau belum siap dibagikan, siapapun yang mempunyai link ini tidak akan dapat membuka materinya. Jika opsi yang Bapak Ibu pilih dapat dilihat dan diikuti oleh siapapun, link ini akan bisa dilihat oleh siapapun yang mempunyai materi ini. Misalkan browsing di materi tadi menemukan materinya Bapak Ibu, otomatis materi ini bisa diikuti oleh semua orang. Atau dapat dilihat namun membutuhkan persetujuan untuk mengikuti materi ini. Jadi si pembelajar itu bisa mengikuti materi ini tapi ada notifikasi
di akun mengajar Bapak Ibu untuk diizinkan atau tidak. Atau hanya yang diundang yang dapat mengikuti ini. Jadi misalkan email Bapak Ibu sudah melokalisir email-email peserta didik kita, Bapak Ibu undang untuk bisa mengikuti materi ini. Nah, caranya seperti apa mengundang? Bapak Ibu tinggal klik mengundang ini, hanya yang diundang yang dapat mengikuti. Lalu simpan, Bapak Ibu ke tombol peserta. Ke tombol peserta, Bapak Ibu undang siswa-siswa Ibu, Bapak. Tinggal misalkan saya sendiri, karena ini konsepnya semua orang bisa belajar dan mengajar, saya undang diri saya sendiri untuk mengikuti materi belajar yang saya ciptakan sendiri. Jika Bapak Ibu sudah mempunyai email-email si siswa, Bapak Ibu tinggal kopikan saja lalu pastekan di sini Bapak Ibu. Otomatis nanti akan menjadi sebuah teks di sini dan Bapak Ibu tinggal undang. Nah, seperti ini email saya juga membuat materi ini, juga ingin mengikuti materi ini, otomatis saya membutuhkan izin untuk mengikuti materi ini Bapak Ibu. Saya ini mengundang email saya sendiri. Nah, bagaimana si siswa untuk bisa mendapatkan materi ini selain dari link? Nanti Bapak Ibu bisa klik tombol belajar Bapak Ibu. Nanti akan muncul undangan kursus. Nah, di undangan kursus ini Bapak Ibu, nanti akan muncul besaran fisika dan pengukuran kelas 7 SMP dari materi yang saya bikin tadi. Tinggal klik terima kursus ini, nanti akan menghilang di undangan kursus dan muncul di kursus yang diikuti di bawah sendiri. Oh, paling atas sekarang. Nah, ini. Nih, Bapak Ibu. Nah, dari sini, Bapak Ibu, cara belajarnya tinggal klik lanjutkan belajar, Bapak Ibu. Nah, besaran fisika dan satuan. Ini ada teksnya, Bapak Ibu sesuaikan paragrafnya dan ukurannya nanti. Bapak Ibu bisa mengkombinasikan dengan video. Ada gambar seperti ini. Di bawah ini juga ada tombol sebelumnya, home, selanjutnya. Jika ke materi selanjutnya, tinggal klik selanjutnya, nanti akan otomatis menuju ke evaluasi besaran fisika. Silakan pilih jawaban yang benar. Klik mulai evaluasi misalkan. Sesuatu yang dapat diukur disebut saran misalkan. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur misalkan pilih ini. Klik simpan Bapak Ibu. Nah, ternyata dari hasil evaluasi nilai saya 0 Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa mendistribusikan materi serta bisa melakukan evaluasi Bapak Ibu. Yang reportnya nanti bisa Bapak Ibu dapatkan. Nah, memang dalam versi beta ini kami masih mengutak-ngutak report evaluasinya. Kami membutuhkan saran dari Bapak Ibu. Kira-kira report evaluasi yang seperti apa yang Bapak Ibu butuhkan sehingga bisa sesuai dengan administrasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi sehingga bisa memanfaatkan teknologi dan mendapatkan manfaat yang berkali-kali lipat maksud kami. Bapak Ibu bisa menyediakan materi, outputnya Bapak Ibu bisa report evaluasi. Jadi tujuan kami itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa dilihat urut-urutannya juga seperti ini. Memang kami akui saat ini masih dalam kondisi beta, Bapak Ibu. Kami butuh saran masukan dari Bapak Ibu, sehingga kami buatkan grup Telegram, agar kita bisa berkolaborasi dan saling memberi masukan dalam grup Telegram tersebut. Dan kami nanti akan menginformasikan perkembangan dari hypermedia atau LMS yang kami buat ini, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Frontera. Nah, setelah materi yang Bapak Ibu buat tadi, Bapak Ibu ingin mengetahui perkembangan siswa. Sementara ini yang bisa dilakukan Frontera adalah membuat laporan. Misalkan
materi BIMTEK ini Bapak Ibu. Bimbingan teknis ini kami ingin mengetahui apakah materi-materi bimbingan teknis ini sudah dibaca oleh si siswa misalkan. Kebetulan yang kami undang adalah peserta-peserta BIMTEK SD minggu lalu. Bapak Ibu tinggal klik laporan Bapak Ibu, lihat durasi belajar. Nah, ternyata sudah terreport, sudah tercatat di database bahwa email-email ini sudah mengikuti materi-materi yang kami sediakan misalkan. Nah, ada yang 3 menit, ada 1 menit, ada 2 menit, ada yang cuman melewati saja, ada yang tidak. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal bisa mengetahui perkembangan si anak apakah sudah mengakses materi-materi ini. Nah, untuk report-report yang lain atau fitur-fitur yang lain masih kita kembangkan. Harapan kami Bapak Ibu, kami masih memilih cara. Jadi harapan kami Bapak Ibu bisa membuat materi video atau PPT interaktif yang nanti akan diinformasikan oleh Bu Yeriske. Dari PPT interaktif itu Bapak Ibu nanti masukkan ke Lentera Bapak Ibu. Nah, ini formatnya masih kita siapkan agar PPT show atau PPT X interaktif itu bisa dimainkan di Lentera sehingga cukup interaktif tentunya buat siswa. Kenapa PowerPoint? Karena yang paling sederhana adalah media menggunakan PowerPoint, Bapak Ibu. Untuk media yang lain, tata cara pembuatannya saya kira cukup ribet, Bapak. Yang paling mudah adalah PowerPoint show nanti, Bapak Ibu. Sehingga harapan kami, Bapak Ibu, bisa membuat materi PowerPoint interaktif yang bisa Bapak Ibu masukkan ke Lentera, Bapak Ibu. Selain itu yang masih kita coba penuhi adalah forum diskusi, agar siswa-siswa Bapak Ibu bisa berkomunikasi sesama siswa atau siswa yang lain di luar Bapak Ibu untuk terkait materi. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, setelah ini nanti ada materi dari Bu Yeriske, mungkin rencana kami nanti setelah materinya Bu Yeriske baru ada sesi tanya jawab. Mungkin seperti itu Bu Maya. Nanti jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bertanya melalui kolom chat, nanti akan saya jawab melalui kolom chat, sehingga Bapak Ibu juga bisa mengikuti materi lanjutan dari Bu Yeriske, karena waktu kita sangat terbatas. Monggo Bu. Nggih, sampun nggih Pak Adi. Sampun. Matur nuwun sangat atas materi yang disampaikan. Ini tadi terkait dengan media pembelajaran bagi guru untuk siswa selama pandemi COVID-19, nggih. Dan nanti akan ada grup Telegram, nggih Pak Adi, nggih. Linknya akan di-share via chat. Ini sudah Bu, bentar Bu. Oh sampun, nggih. Monggo nanti Bapak Ibu saged sharing diskusi mengenai kegiatan pada hari ini tentang Lentera atau PowerPoint interaktif. Dan Bapak Ibu perlu kami ingatkan bahwa untuk peserta nanti akan ada fasilitas pulsa yang akan dikirim ke nomor HP aktif prabayar, nggih. Maka mohon kerjasamanya untuk mengisi link registrasi yang sudah saya sediakan di kolom chat. Jika sudah mengisi registrasi, maka tidak perlu mengisi 2 kali.